orang itu ketika menggunakan air malah justru akan membahayakan. Maka Islam dalam hal ini memberikan solusi. Sekiranya air sulit didapatkan atau bisa digunakan atau ada tapi penggunaannya akan membahayakan, maka ada pilihan lain, yaitu dengan tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billah. Pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih mengkaji kitab Safinah sampai pada bab tayamum. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Asbabut tayammum. Adapun sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum. Ya. Tayamum ini merupakan salah satu cara kita bersuci. Memang umumnya orang itu kalau ingin bersuci yaitu dengan wudhu atau mandi. Yang kedua-duanya itu menggunakan air. Tapi ada kondisi tertentu di mana orang itu ketika menggunakan air malah justru akan membahayakan. Maka Islam dalam hal ini memberikan solusi. Sekiranya air sulit didapatkan atau bisa digunakan atau ada tapi penggunaannya akan membahayakan, maka ada pilihan lain, yaitu dengan tayamum. Ya, bersuci dengan menggunakan debu. Inilah yang akan kita bahas. Ya. Asbabut tayamumi, adapun sebab-sebab tayamum. Babu merupakan mubtada, dibaca rafa, tandanya dhammah, karena asbab merupakan jamak taksir dari mufrad sabab. At-tayammumi merupakan mudhaf ilaih, tentunya dibaca jer, tandanya kasrah. Sim mufrad munsharif. Asbabut tayammumi, adapun sebab-sebab tayamum itu salah satu, ada 3. Bab yang memperbolehkan seseorang tayamum ada 3. Apa saja 3 itu? Faqdul ma'i, yaitu tidak adanya air. Ya, faqdul ma'i merupakan badal dari salah satu dibaca rafa karena menjadi khobar. Tentunya faqdul ma'i sebagai badal harus dibaca rafa, karena badal selalu ikut mubdal minhu. Di faqdul ma'i, penyebab pertama seseorang boleh melakukan tayamum adalah ketika tidak ada air. Hidup di padang Sahara, sulit untuk mencari air. Ya, maka tetap sholat diwajibkan. Dengan cara bagaimana bersucinya? Dengan tayamum. Al-Quran mengatakan, falam fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sya'idan thayyiban. Jika kalian tidak menemukan air, maka tayamumlah dengan menggunakan debu yang mensucikan. Itu penyebab pertama. Yang kedua, penyebab seseorang diperbolehkan tayamum adalah wal maradu, dan sakit. Ya. Ada orang jatuh dari motor, tangannya terluka. Begitu dibawa ke dokter, dokter menyarankan, Pak, ini upayakan jangan sampai terkena air. Loh, kenapa dok? Ini kalau sampai terkena air, ini bisa menjadi penyebab lukanya akan semakin parah atau memperlambat kesembuhan. Nah, kalau dokter sudah bilang demikian, memberikan pernyataan, karena beliau adalah merupakan ahlinya, Islam memberi solusi. Ya udah. Ya, kalau memang karena sakit, penggunaan air tidak memungkinkan, maka kita boleh dengan melakukan tayamum. Penyebabnya apa? Sakit. Yang ketiga, wal ihtiyaju. Ihtaja yahtaju ihtiyajan. Wal ihtiyaju, dan butuh. Ya, ilaihi, terhadap air, li'adhi hayawanin, karena hausnya hewan muhtaramin yang dimuliakan syara.
Atau ada air, orangnya sehat, cuma sayang air itu sedang dibutuhkan oleh ciptaan Allah yang nyawanya itu dimuliakan. Contoh manusia. Ada manusia ketepatan dia betul-betul haus. Andaikan tidak dikasih air, maka niscaya dia akan meninggal dunia. Maka air yang ada satu ember tadi itu bukan untuk digunakan wudhu yang benar, tapi digunakan untuk memberikan minum kepada mereka yang sedang kehausan. Jadi nyawa harus dijadikan perhatian. Yang sampai ada nyawa melayang gara-gara ada orang yang terlalu egois menggunakan apa yang menjadi miliknya, yaitu air tadi. Tidak boleh dengan berpindah ke tayamum ketika memang keberadaan air itu diperlukan oleh ciptaan Allah yang dimuliakan. Nah, dalam hal ini Syekh Salim beliau menyebutkan ya, beberapa ciptaan Allah yang dalam sudut pandang syariat itu tidak dimuliakan. Artinya kalau air itu dibutuhkan oleh ya, ciptaan Allah tadi, sementara ya, di situ bisa digunakan wudhu, maka digunakan wudhu dulu, baru kemudian sisanya digunakan untuk yang haus-haus itu. Ya. Siapa saja dan apa saja yang tidak dimuliakan dalam sudut pandang syariat. Nah, ini beliau menjelaskan itu. Ghairul muhtarami, adapun ya, orang-orang yang tidak dimuliakan syarat, atau adapun hewan, mohon maaf ya. Siapa saja? Pertama, tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, ini yang tidak dimuliakan syarat. Ghairul muhtaram, orang kalau meninggalkan sholat padahal kondisinya sehat, tidak ada alasan untuk tidak sholat, kok meninggalkan sholat, maka nyawanya itu lebih murah, sehingga tidak perlu untuk dipedulikan ketika dia dalam keadaan haus. Air itu bukan diperuntukkan dia minum, tapi diperuntukkan untuk orang lain wudhu. Ya. Kenapa? Dia tidak muhtaram. Yang kedua, wazani al-muhson, orang yang melakukan zina muhson, sudah punya pasangan hidup, melakukan perbuatan zina. Ya. Yang ketiga, wal murtaddu, orang murtad. Ya. Orang murtad, dia keluar dari Islam. Entah itu murtad dengan perbuatannya, dengan dia menyembah ke selain Allah, atau dengan ucapannya, karena mungkin hidupnya sedang sulit, banyak keluarga yang di PHK, sampai kemudian dia mengatakan, takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Loh, ini sudah tidak lagi beriman dengan yang namanya qada dan qadarnya Allah. Bisa menjadi penyebab yang bersangkutan keluar dari Islam ataupun murtad. Nah, itu. Yang kelima, wal kafiru, orang kafir al-harbiyu, yang memerangi orang-orang Islam. Ya. Non-muslim yang memerangi orang Islam. Ini termasuk yang tidak dimuliakan. Tapi kalau orang muslim, orang non-muslim maksud kami, dia berkenan untuk hidup bersama dengan orang Islam, mereka tetangga-tetangga kita. Kita punya kewajiban untuk menjaga mereka. Kita punya kewajiban untuk memuliakan mereka. Tapi ingat, ya, itu mereka yang memang tidak memerangi kita. Dan alhamdulillah di Indonesia, saudara-saudara kita dari non-muslim banyak sekali kita temukan, ya, yang memiliki tujuan hidup, dalam arti mau hidup bersama dengan kita. Berarti mereka juga punya hak untuk kita hormati. Wal kalbu, yang nomor 5 adalah anjing al-akuru, yang buas. Kalau ada anjing buas, dia memangsa apapun dan siapapun. Ada kucing dimangsa, ada kambing dimangsa, bahkan ada anak-anak juga ikut dimangsa, maka keberadaannya tidak dimuliakan syarat.
Mendingan ditembak dibandingkan dengan ketika dia haus, ya, airnya diberikan kepada anjing tersebut. Nah, itu. Sedangkan yang terakhir adalah wal khinziru. Mohon maaf, babi. Artinya, kalau kita dihadapkan dengan suatu keadaan, ada air satu ember, ada babi yang sedang kehausan, kita ingin melakukan wudhu, maka yang perlu untuk kita pilih adalah air itu digunakan wudhu, bukan untuk digunakan minum babi. Kenapa? Dalam tinjauan syariat dia bukan tergolong binatang yang dimuliakan. Itulah sahabatku pecinta ilmu terkait dengan hal-hal yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk tayamum dan binatang-binatang yang tidak dimuliakan syara. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.